Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang analisis korelasi ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang populasi. Nah, sekarang saya mau membahas tentang analisis korelasi. Apa sih analisis korelasi? Kalau kita lihat di pengertian ya, analisis korelasi ini atau korelasi bisa dikatakan sebagai nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua peubah acak atau sering dibilang dua variabel. Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif itu sering diibaratkan dengan variabel X dan variabel Y atau variabel dependen dan independen seperti itu. Nah, jadi ada dua variabel X dan Y seperti itu. Nah, di antara kedua variabel itu nanti akan dilihat pengaruhnya bagaimana variabel X terhadap variabel Y gitu. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang harga dan permintaan gitu. Jadi dilihat pengaruh harga terhadap permintaan. Nah, variabel harga itu merupakan variabel X-nya, sementara permintaan variabel Y-nya seperti itu. Nah, kalau di contoh konsentrasi lain, misalkan tentang minat beli, nah, misalkan seperti itu. Ada beberapa penelitian kadang ingin meneliti tentang pengaruh harga dan kualitas produk seperti itu terhadap apa namanya minat beli konsumen seperti itu. Nah, tapi untuk di korelasi ini nanti akan dilihat satu persatu ya. Tadi kalau contohnya yang tadi misalkan jadi akan dilihat korelasi antara harga dengan minat beli konsumen, apakah berkorelasi seperti itu. Nah, seperti itu contohnya. Kalau di MSDM misalkan tentang kinerja misalkan gitu. Pengaruh misalkan insentif terhadap kinerja, misalkan seperti itu ya. Nah, insentif itu variabel X, sementara kinerjanya variabel Y. Kenapa kinerja itu variabel Y ya? Karena dia itu dipengaruhi oleh variabel X, dipengaruhi oleh insentif tadi seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan awalnya. Ada variabel X dan Y. Kalian harus biasakan. Itu namanya variabel dependen dan variabel independen. Gitu. Coba kalian cek di browsing-browsing. Nah, saya lanjutkan. Untuk korelasi ini nanti nilainya antara min 1 sampai dengan 1 begitu. Nah, kalau misalkan kalian misalkan ya menghitung korelasi, ternyata nilainya lebih dari 1. Misalkan 1,5, 2,5 atau bahkan 10 misalkan. Atau min 5,5 misalkan. Berarti salah, ada yang salah seperti itu. Jadi harus kalian cek secara hati-hati. Nah, nanti di dalam korelasi ini, ya materi korelasi ini ada beberapa kategori ya. Nah, suatu variabel dikatakan berkorelasi tinggi jika nilainya itu lebih dari 0,9, baik itu negatif ataupun yang positif seperti itu. Lebih dari 0,9 berarti korelasinya tinggi gitu. Tapi kalian coba cek saja di buku-buku lain, kadang pengkategorian ini bisa bermacam-macam seperti itu, tergantung pendapat dari si pembuat bukunya atau dari pendapat siapa seperti itu. Tapi saya contohkan seperti ini. Kalau tinggi di atas 0,9 seperti itu. Saya contohkan misalkan 0,91 atau 0,901 itu berarti tinggi, baik itu plus ataupun minus. Nah, kalau misalkan hasil kalian ngitung korelasi misalkan min 0,57 misalkan seperti itu. Min 0,57 itu berarti ada di kategori sedang. Nah, baik positif ataupun negatif sedang seperti itu. Nah, intinya tidak boleh lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti kemungkinan besar ada yang salah seperti itu di cara penghitungan kalian. Nah, kalau misalkan nilainya 0, tapi ini kasus yang jarang sekali ya, berarti
Kalau nilainya 0 itu tidak ada korelasi sama sekali, tidak ada hubungan sama sekali antara kedua variabel X dan Y itu. Seperti itu. Nah, saya lanjutkan ya. Ini rumus korelasinya. Nah, di sini kalian bisa cek, ini merupakan rumusnya Pearson ya. Ini rumusnya seperti ini kurang lebih. N kali sigma XY min sigma X kali sigma Y per akar dari rumus ini. Nah, kalau rumusnya seperti ini, kira-kira apa saja yang harus kita cari? Ya. Nih, saya lanjut. Nah, di sini saya beri contoh ya. Kalau saya kasih contoh, biasanya nanti N-nya muncul ya, variabel X dan Y-nya muncul. Nah, berarti ya, untuk memenuhi rumus yang tadi ya, di rumus yang tadi yang dibutuhkan salah satunya X kali Y. Terus kemudian jumlah N-nya berapa. Ya, sigma X, sigma Y, dan yang lain. Jadi harus disediakan di sini. Nah, ini kan N-nya sudah 5, terus kemudian X-nya. X-nya tadi diminta sigma, berarti jumlah X-nya. Y-nya juga diminta sigma, sigma Y, dijumlah berarti. Terus kemudian XY itu maksudnya apa tadi? Di sini kan ada XY ya, berarti X kali Y, seperti itu. Sigma X kali Y. X kali Y ya, 3 kali 5 misalkan ya 15. X kali Y. Terus kemudian 4 kali 2, 8. Nah, hasilnya seterusnya sampai ke bawah itu di jumlah. Ini sigma, ini maksudnya jumlah, seperti itu. Terus kemudian diminta juga X kuadrat. X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, di sini dijumlah, dicari X kuadrat, berarti X kuadrat ini contohnya ini ya, 3 kali 3, maksudnya 9. 4 kali 4, 16, dan seterusnya kemudian dijumlah. Yang Y juga sama. Y ini kan ada 5 ya. Yang pertama ada 5, berarti 5 kali 5 sama dengan 25, 2 kali 2, 4, dan seterusnya kemudian dijumlah. Nah, setelah selesai ya, tinggal kita masukkan. Kita masukkan ke rumus. Tadi yang pertama kan N. N itu ada 5. Ya, kan di sini ada 5, N ada 5. 5 ini maksudnya kalau saya contohkan di penelitian pemasaran ya, misalkan kalian meneliti konsumen, berarti ini yang N ini jumlah responden. Jumlah responden berarti 5 konsumen yang kalian teliti. Misalkan seperti itu di contoh ini ya. Terus kemudian kalau contohnya misalkan MSDM, MSDM berarti jumlah karyawan. Berarti ini yang diteliti ada 5 karyawan, seperti itu. Nah, N itu maksudnya jumlah dari data yang kita pakai. Seperti itu. Selanjutnya setelah N, itu sigma XY, jumlah dari XY. Jumlah XY 64, terus kemudian selanjutnya sigma X, ya, sigma X ada 19, sigma Y ada 17, sehingga di sini 19 kali 17. Nah, selanjutnya masih N ini, N kali sigma X kuadrat ya. Di sini ada X kuadrat ya, sudah. Terus kemudian sigmanya, jumlahnya, jumlah dari X kuadrat itu ada 79. Terus kemudian yang sigma Y kuadrat di sini juga ya. Sigma Y kuadrat ada 63. Sisanya kalian cek di tabel ya. Nah, selanjutnya kita hitung 5 kali 64 hasilnya 320. Terus kemudian 19 kali 17 sama dengan 327. Sambil kalian koreksi tidak apa-apa ya. Ini kenapa yang perkalian duluan? Kalau kalian belajar matematika, perkalian dan pembagian itu lebih didahulukan daripada tambahan atau minus. Kalau ada persamaan seperti ini yang didahulukan dulu, 5 kali dulu. Nah, selanjutnya per akar, ini 5 kali 79 hasilnya ini. Terus kemudian 19 kuadrat hasilnya ini. Nah, dan seterusnya
5 kali 63 hasilnya 315 dan 17 kuadrat hasilnya 289. Nah, kita lanjutkan. 320 dikurangi 32 hasilnya min 3 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, kebetulan hasilnya ini 0,1. Nah, selanjutnya cara mengambil kesimpulan seperti apa? Kita cek tabel di atas, hasilnya min 0,1. Kalau min 0,1 berarti korelasinya itu korelasinya itu atau hubungan antara dua variabel yang kita teliti X dan Y nilainya rendah, ya, korelasinya rendah dan bersifat negatif seperti itu. Nah, jadi cara mengambil kesimpulan seperti itu. Dan kalau misalkan nanti saya contohkan juga ya hasilnya misalkan 0,6, min 0,6, ya seperti itu. Berarti hasilnya korelasinya sedang dan min 0,6 ya. Kalau min 0,6 berarti korelasinya sedang dan bernilai negatif seperti itu. Ya. Nah, dan begitu seterusnya ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan untuk menghubungi saya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kita bahas tentang analisis korelasi. Kurang lebihnya mohon maaf.